Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya, baik? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Dalam keadaan baik dan sehat wal afiat, memang itu yang kita harapkan ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan selalu diberi kelancaran dalam menuntut ilmu. Ya baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat ya bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain. Ya baik, untuk berdoa, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana anakku sekalian, hadir semuanya? Coba oleh ketua KM, coba dicek kehadirannya, barangkali ada yang sakit atau tidak hadir. Oh iya, alhamdulillah ya, semuanya hadir, alhamdulillah. Berarti semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang sesuatu apapun tentunya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Adik-adikku sekalian, apakah masih ingat pelajaran waktu minggu kemarin? Ayo, tentang apa? Ya betul, itu tentang mad lazim ya. Kita lanjut ke bab 2, yaitu tentang meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Itu tentang Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Dari bab ini adalah supaya kalian itu mengambil hikmahnya, yaitu bahwa kalau kita sikap jujur, kalau kita selalu sikap jujur, maka hidup kita akan berkah ya. Hidup kita akan berkah. Coba nih Bapak mau nanya ya sama Budi. Coba Budi, misalkan dalam fenomena ya, fenomena sosial atau kehidupan sehari-hari, Budi menemukan teman yang suka berbohong misalnya, tidak menepati janji. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Budi ya kalau kita dibohongi? Ya tentunya ya tidak akan merasa tidak enak ya. Ya makanya kita ambil hikmahnya ya. Makanya kita harus bersikap jujur ya. Baik itu jujur pada diri kita sendiri, jujur pada orang lain, dan jujur dalam kehidupan bermasyarakat ya. Kita kaitkan bahwa dalam bermuamalah juga ya, dalam proses jual beli kita juga harus bersikap jujur ya, tidak boleh curang, tidak boleh berbohong dalam menakar timbangan. Baik, sebelumnya ada kompetensi dasar yang harus diketahui, yaitu dalam bab ini, yaitu memahami isi kandungan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 tentang jujur dalam muamalah. Ya, anakku sekalian, selanjutnya itu indikator pencapaian kompetensi. Apa saja isinya? Apa saja yang harus kita capai dalam materi ini? Itu pertama, membaca Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 tentang jujur dalam muamalah. Jadi kita membaca ya, nanti kita membaca bersama-sama. Kedua, yaitu menganalisis isi kandungan. Setelah kita selesai membaca,
mengartikan, terus kita menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Mutaffifin dan dikaitkan ya dalam fenomena sosial. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu satu, menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 tentang jujur dalam muamalah. Jadi nanti kalian setelah belajar harus bisa menjelaskan isi kandungan. Yang kedua itu menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Mutaffifin. Setelah menjelaskan isi kandungan, kalian menganalisis ya, menganalisis. Ketiga yaitu menghubungkan isi kandungan Al-Quran Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 tentang jujur dalam muamalah dengan fenomena sosial. Jadi setelah kita menganalisis, kita menghubungkan bagaimana ini dalam kehidupan bermuamalah, apakah sudah jujur atau masih banyak kecurangan. Ya. Selanjutnya yaitu peta kompetensi. Ya. Sikap jujur itu yang pertama dari segi sikap spiritual ya. Yang kedua sikap sosial. Terakhir yaitu keterampilan, apa yang harus kita dapat ya setelah kita belajar pada materi ini, apa skill yang harus kita dapat. Yaitu kita harus bisa menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 artinya. Ya, peta kompetensi adik-adik ada berapa? Iya, ada 3 ya. Jadi sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk ke surat Al-Mutaffifin, yaitu ini termasuk kegiatan inti ya. Kegiatan inti dari belajar kita pada pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Arti dari surat Al-Mutaffifin. Yang pertama, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dan dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Ini ada idzaktalu, artinya jika mereka menerima takaran. Yastawfun, mereka minta dipenuhi. Yukhsiruna, mereka mengurangi. Ya, asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Mutaffifin surat ke-83. Apa itu asbabun nuzul? Mungkin ada yang tahu? Irwan mungkin asbabun nuzul? Coba Diana. Ya. Jadi asbabun nuzul itu apa? Sebab-sebab turunnya ya. Baik. Selanjutnya yaitu isi kandungan Quran Surat Al-Mutaffifin.
Tema pokok surat ini adalah ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain, serta ancaman bagi orang-orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang beriman. Apa artinya wail tadi? Iya betul, artinya apa? Celakalah, yaitu kata wail itu adalah kata ancaman ya bagi orang-orang yang suka bohong. Dalam fenomena sosial ya, di sekolah ini coba lihat, perhatikan gambar. Ada kantin sehat ya. Ada kantin kejujuran. Misalkan Anton ya, misalkan Anton beli gorengan 6, kira-kira yang mau dibayar berapa? Iya, 6 ya. Lebih bagus ya. Itu sikap jujur ya. Jadi kalian jangan bersikap tidak jujur ya. Kalian beli gorengan 6, ngaku 5. Beli gorengan 5, ngaku 1. Itu tidak boleh ya. Itu tidak dianjurkan oleh agama ya. Ya, selanjutnya isi kandungan ayat 7-17 bahwasanya Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang durhaka terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus yang bernama Sijjin. Analisis dengan kelompok kalian. Ya, yang selanjutnya, apa itu jujur dalam muamalah? Mengapa kita harus jujur dalam muamalah? Secara bahasa, jujur adalah artinya benar atau sidik ya. Seperti Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat sidik. Beliau selalu benar dalam berkata, bertingkah laku, jujur dalam berdagang, selalu dikata jujur. Seseorang misalkan Anton dikatakan jujur. Apa ciri-cirinya orang jujur? Contohnya di sini selalu berkata benar meski orang lain tidak setuju. Walaupun orang lain tidak setuju, tidak suka, kita tetap berkata benar, berkata dengan kebenaran. Ya, coba kalian perhatikan, kalian amati ini gambar ya. Ada gambar dan ada bentuk-bentuk kejujuran. Coba dibacakan oleh Wati. Ya, terus. Ya, betul. Next. Ya, jadi kalian ini nanti analisis ya gambar ini ya, terus hubungkan dengan fenomena sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Udah ya, sebagai pemaparan penjelasan sampai di sini. Kegiatan selanjutnya yaitu kita lanjutkan dengan tugas diskusi. Siap? Iya, good, baik ya. Jadi waktu minggu kemarin kan sudah Bapak bagi ya kelompoknya ya. Kalau tidak salah ada 5 kelompok gitu ya. Ya, jadi sekarang kalian silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing yang telah Bapak bagi pada minggu kemarin ya. Kita akan mendiskusikan ya Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-17. Tadi setelah itu, setelah kalian diskusi, hasilnya kalian presentasikan ya di depan. Presentasikan. Nanti kelompok yang lain bisa bertanya atau menyanggah atau memberikan tambahan yang sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, baik ya, acara diskusi udah selesai ya, alhamdulillah. Bapak tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.